Malam itu, saya hanya ingin minum satu gelas di klub untuk melupakan tekanan kerja dan keluarga yang selalu menuntut saya menikah. Tapi ketika pria bernama Rea mendekat dan kami mulai berbicara, mata kami bertemu dan sesuatu di dalam diri saya bergetar, membuat saya sadar bahwa saya bukan lagi pria yang sama seperti sebelumnya. Jakarta malam itu terasa lebih ramai dari biasanya. Lampu neon di klub Eclipse berkedip-kedip seperti denyut jantung kota yang tak pernah tidur. Saya, Andi, 27 tahun, baru saja keluar dari kantor di kawasan Sudirman setelah rapat panjang tentang laporan keuangan yang tak pernah selesai. Tubuh saya lelah, pikiran saya lebih lelah lagi. Ibu di rumah sudah 3 kali menelepon, mengingatkan bahwa sepupu saya akan datang besok untuk memperkenalkan putrinya yang katanya cocok sekali dengan saya. Kamu sudah cukup tua, Andi. Jangan buat kami malu, kata ayah saya pagi tadi sebelum saya berangkat kerja. Saya hanya ingin satu gelas whisky soda, duduk di sudut gelap, mendengarkan musik house yang membahana tanpa harus bicara dengan siapapun. Tapi kursi di bar sudah penuh. Saya berdiri di pinggir, memesan minuman, dan tiba-tiba ada seseorang di samping saya. Tingginya hampir sama dengan saya, kulitnya sawo matang khas orang Jawa, rambutnya rapi disisir ke belakang, dan senyumnya entah kenapa langsung membuat saya lupa cara bernapas. Baru pertama kali ke sini, tanyanya sambil mengangkat gelasnya sendiri. Suaranya lembut tapi tegas, seperti orang yang terbiasa memimpin percakapan. Saya mengangguk pelan. Iya. Cuma mau santai sebentar. Dia tertawa kecil. Santai di tempat seperti ini. Berarti kamu lagi butuh pelarian yang besar. Namanya Rea. Dia bilang dia desainer Grace Relance, tinggal di daerah Kemang, suka datang ke klub bukan untuk party, tapi untuk mengamati orang-orang. Manusia paling jujur saat sedang mabuk atau sedang pura-pura tidak mabuk, katanya sambil menatap saya lekat. Kami bicara. Bukan obrolan ringan tentang cuaca atau lalu lintas. Dia bertanya kenapa saya terlihat lelah, dan entah kenapa saya menceritakan tentang ibu yang terus menjodohkan, tentang ayah yang menginginkan saya meneruskan bisnis keluarga di Bandung, tentang tunangan yang sebenarnya saya sendiri tidak yakin. Rea mendengarkan tanpa menghakimi. Matanya tidak pernah lepas dari saya. Jam berlalu begitu cepat. Musik semakin keras. Tiba-tiba tangannya menyentuh lengan saya saat dia tertawa mendengar cerita konyol saya tentang bos yang suka marah-marah. Sentuhan itu seperti listrik. Saya menarik tangan saya cepat, tapi dia tidak marah. Malah dia mendekat sedikit. Kamu takut apa, Andi? Saya tidak menjawab. Tapi saat kami berjalan keluar klub karena udara di dalam terlalu panas, di lorong sempit dekat pintu keluar, Rea berhenti. Cahaya lampu jalan masuk lewat celah pintu. Wajahnya begitu dekat. Aku merasa kita akan bertemu lagi, katanya pelan. Lalu dia mencium saya. Bukan ciuman kasar. Hanya sentuhan lembut, singkat, tapi cukup untuk membuat dunia saya berputar. Saya membeku. Jantung saya berdegup kencang sampai terasa sakit. Saat dia mundur, saya hanya bisa berdiri di situ, tangan masih memegang gelas kosong yang sudah tidak terasa. Sepanjang jalan pulang naik ojek online, pikiran saya berantakan. Saya laki-laki. Saya punya keluarga yang mengharapkan saya menikah dengan perempuan. Tapi kenapa ciuman itu terasa seperti kunci yang membuka pintu yang selama ini saya kunci rapat-rapat? Saya sampai rumah jam 3 pagi, langsung masuk kamar tanpa menyapa ibu yang masih menunggu.
Malam itu saya tidak tidur. Saya hanya menatap langit-langit, bertanya-tanya siapa sebenarnya Andi yang selama ini saya kenal. Pagi harinya, pesan pertama dari Rea masuk ke ponsel saya. Semalam seru. Mau ketemu lagi. Kopi saja, tidak ada klub. Saya membaca pesan itu berkali-kali sebelum akhirnya membalas oke. Saya bilang ke kantor bahwa saya sakit, padahal tubuh saya sehat. Tapi hati saya sedang sakit karena bingung. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. Rea sudah duduk di pojok, memakai kemeja hitam sederhana yang membuatnya terlihat lebih dewasa. Dia tersenyum saat melihat saya. Kamu datang. Aku takut kamu kabur. Kami bicara lagi. Kali ini lebih dalam. Rea bercerita bahwa dia sudah terbuka sejak kuliah di ITB. Keluarganya di Surabaya tahu dan menerima meski dengan berat. Tapi aku tidak memaksa mereka mengerti dalam satu hari, katanya. Saya mendengarkan sambil memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Saya cerita tentang keluarga saya yang masih menganggap hal seperti ini dosa besar. Ayah saya ustadz kecil di masjid kampung, ibu akti di pengajian. Kakak perempuan saya sudah menikah dan punya anak, selalu bilang kamu harus jadi contoh. Rea tidak memaksa. Dia hanya bilang kamu tidak harus langsung tahu segalanya. Cukup rasakan dulu. Lalu tangannya menyentuh tangan saya di atas meja. Kali ini saya tidak menarik. Malah saya balas genggaman itu. Rasanya hangat, aman, dan menakutkan sekaligus. Sejak itu kami bertemu hampir setiap malam. Kadang hanya jalan-jalan di Monas saat malam, kadang nonton film di bioskop yang sepi. Setiap kali bersama Rea, saya merasa saya bisa bernapas lebih lega. Tapi setiap kali pulang, rasa bersalah datang seperti gelombang. Saya mulai menghindari telepon dari ibu. Tunangan yang dijodohkan, Rina, mulai curiga karena saya jarang balas chat. Kamu ada apa sih, Andi? Tanyanya suatu sore. Saya hanya bilang capek kerja. Suatu malam, di apartemen Rea yang kecil tapi rapi, kami duduk di sofa. Dia memutar lagu-lagu lama Indonesia. Tiba-tiba dia berkata, aku suka kamu, Andi. Bukan cuma teman. Saya diam lama. Lalu saya mengangguk pelan. Aku juga merasakan hal yang sama. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan setelah itu saya menangis. Rea memeluk saya tanpa kata. Malam itu saya pulang larut, tapi untuk pertama kalinya saya merasa tidak sendirian. Namun pagi berikutnya ibu menelepon. Besok pulang ke Bandung ya, nak. Ada acara keluarga besar. Kita mau bahas pernikahanmu dengan Rina. Saya mematikan telepon dan duduk di lantai kamar kosong. Dunia saya mulai retak di dua sisi. Hubungan kami semakin dalam. Rea mengajak saya ke studio kerjanya, memperlihatkan desain-desainnya untuk brand lokal. Saya merasa bangga setiap kali dia menceritakan proyeknya. Kami mulai merencanakan liburan kecil ke Bali, hanya 2 hari, jauh dari Jakarta yang penuh mata. Di sana kita bisa bebas, kata Rea sambil tersenyum. Tapi Jakarta tidak pernah tidur. Teman kantor saya, Budi, mulai curiga. Kamu sering keluar malam ya, Di? Sama siapa terus, tanyanya suatu siang di pantry. Saya berdalih ada proyek sampingan. Tapi Budi adalah teman SMA saya juga. Dia kenal keluarga saya. Malam itu dia mengirim oto yang diambil diam-diam. Saya dan Rea berjalan bergandengan di mall. Hati-hati, bro. Kalau sampai keluargamu tahu. Saya panik.
Saya hapus oto itu dan marah-marah ke Rea lewat telepon. Kita harus lebih hati-hati. Rea diam sebentar lalu bilang, aku tidak mau kita sembunyi selamanya, Andi. Itu kalimat pertama yang membuat kami bertengkar kecil. Saya pulang dengan hati tidak tenang. Di Bandung saat acara keluarga, ibu memperkenalkan saya pada Rina secara resmi di depan semua saudara. Rina cantik, sopan dan jelas mencintai saya. Ayah memeluk saya dan berbisik, kamu banggakan jadi anak laki-laki satu-satunya. Saya tersenyum tapi dalam hati saya menjerit. Malam itu saya kirim pesan ke Rea, aku bingung. Rea datang ke Jakarta keesokan harinya. Kami bertemu di taman kecil dekat rumah saya. Dia memeluk saya lama. Kamu tidak harus memilih sekarang. Tapi jangan bohongi diri sendiri. Kami berjalan sambil berpegangan tangan di bawah pohon-pohon. Saat itu saya merasa paling hidup. Tapi saat pulang, saya melihat tetangga memandang aneh. Rasa takut mulai merayap. Konflik batin semakin berat. Saya mulai salat lebih sering, berharap Tuhan memberi jawaban. Tapi setiap kali mengingat Rea, hati saya hangat. Saya mulai membaca artikel-artikel tentang orang-orang seperti saya di Indonesia. Banyak yang menderita, banyak yang pindah ke luar negeri. Saya tidak ingin itu terjadi. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan Rea. Semua meledak di bulan ketiga. Budi, teman saya, mabuk dan mengirim foto saya dengan Rea ke grup keluarga besar tanpa sengaja. Pagi harinya ayah menelepon, suaranya dingin seperti es. Pulang sekarang. Kita bicara. Di rumah Bandung, ibu menangis di ruang tamu. Ayah berdiri dengan wajah merah. Kakak saya memegang ponsel dengan foto itu. Ini apa, Andi? Kamu gila. Rina juga ada di sana, matanya bengkak. Dia bilang dia sudah tahu dari awal tapi berharap saya berubah. Saya mencoba menjelaskan. Saya bilang ini bukan pilihan, ini siapa saya. Ayah memukul meja. Di rumah ini tidak ada yang seperti itu. Kamu mau hancurkan nama keluarga. Mau buat ibumu mati karena malu. Ibu memeluk saya sambil menangis, nak, tobatlah. Kita cari ustadz yang bisa bantu. Malam itu saya tidur di kamar lama saya, tapi tidak bisa memejamkan mata. Rea menelepon berkali-kali. Saya tidak angkat. Saya takut mendengar suaranya akan membuat saya semakin lemah. Pagi harinya ayah memberi ultimatum, putus hubungan dengan Rea, nikah dengan Rina dalam 6 bulan, atau dia tidak akan menganggap saya anak lagi. Saya kembali ke Jakarta seperti orang mati. Rea menunggu di depan apartemen saya. Wajahnya pucat. Kamu baik-baik saja. Saya menangis di pelukannya. Kami duduk di lantai, saya ceritakan semuanya. Rea diam lama. Aku tidak mau kamu kehilangan keluarga karena aku. Kami bertengkar hebat malam itu. Saya bilang saya tidak sanggup kehilangan dia. Rea bilang dia tidak mau jadi alasan saya dibenci keluarga. Akhirnya dia pergi dengan mata merah. Saya duduk sendirian di apartemen gelap, merasa dunia saya runtuh total. Saya putuskan untuk mengikuti keinginan keluarga. Saya blokir nomor Rea. Saya mulai bertemu Rina lebih sering. Kami jalan ke mall, nonton film, tapi setiap kali dia pegang tangan saya merasa dingin. Di kantor saya seperti robot. Budi mencoba minta maaf, tapi saya tidak bisa memakan. 2 bulan berlalu seperti mimpi buruk. Ibu senang karena saya kembali normal.
Ayah mulai bicara bisnis lagi. Tapi setiap malam saya menangis di kamar mandi agar tidak ada yang dengar. Saya kehilangan nafsu makan. Berat badan saya turun drastis. Teman-teman bilang saya terlihat sakit. Suatu malam, saya tidak tahan lagi. Saya buka blokir Rea dan kirim pesan, "Aku kangen." Dia tidak balas selama 3 hari. Saat akhirnya dia balas, katanya dia sedang di Bali untuk proyek dan mencoba melupakan saya. Hati saya hancur. Saya naik kereta malam ke Bali tanpa bilang siapa-siapa. Di Bali, saya menemukan Rea di sebuah kai pantai. Dia terkejut melihat saya. Kami bicara semalaman di pantai. Saya cerita betapa saya menderita. Rea memeluk saya dan bilang, "Aku juga hampir gila tanpamu. Kami menghabiskan 2 hari bersama, tapi saya tahu ini hanya sementara. Saat saya pulang, saya janji akan bicara lagi dengan keluarga." Tapi di Jakarta, ayah sudah tahu saya pergi ke Bali. Dia datang ke apartemen saya bersama kakak. "Kamu pilih dia atau kami?" Saya menangis memohon. Mereka pergi dengan pintu dibanting. Malam itu saya menelepon Rea dan bilang saya tidak sanggup lagi. "Kita akhiri saja." Rea diam lama lalu bilang, "Aku mencintaimu, Andi." Tapi aku mengerti. Telepon terputus. Saya jatuh ke lantai dan menangis sampai pagi. 6 bulan kemudian, saya sudah menikah dengan Rina. Rumah kecil di pinggir Jakarta. Ibu senang, ayah bangga. Tapi setiap malam saat Rina tidur, saya duduk di balkon dan mengingat Rea. Saya tidak pernah menghubunginya lagi. Saya dengar dia pindah ke Singapura untuk kerja. Suatu hari kakak perempuan saya datang ke rumah. Dia melihat saya yang semakin kurus. "Andi, aku tahu kamu tidak bahagia. Aku lihat di matamu." Kami bicara panjang. Untuk pertama kalinya ada orang di keluarga yang mendengarkan tanpa menghakimi. Dia bilang, "Keluarga itu penting, tapi kamu juga manusia. Jangan bunuh diri pelan-pelan." Kata-kata itu seperti cahaya kecil. Saya mulai mencari konselor. Perlahan saya belajar menerima diri sendiri. Saya tidak cerita ke Rina tentang semuanya, tapi saya minta kita pisah ranjang dulu. Dia menangis tapi mengerti. Kami sepakat akan bercerai secara baik-baik nanti. Saya kirim pesan ke Rea setelah hampir setahun. "Aku sudah lebih baik. Terima kasih telah mengajariku mencintai diri sendiri." Dia balas singkat, "Aku selalu bangga padamu." Sekarang saya tinggal sendiri di apartemen kecil. Keluarga masih bicara dengan saya, meski tidak sehangat dulu. Saya mulai kerja relance seperti Rea dulu. Saya belajar bahwa cinta bukan hanya tentang bersama, tapi juga tentang menjadi versi terbaik diri sendiri. Apakah benar bahwa seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadi demi menerima norma masyarakat? Benar atau salah menurut Anda?